Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentu karena berkat nikmatnya, berkat kasih sayangnya, kita sama-sama masih dapat bergabung, masih diberikan kekuatan, sehingga kita bisa mengikuti Zoom malam hari ini dalam kajian Muhammadiyah with You. Kedua kalinya, sholawat serta salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua menjadi umatnya yang mendapat syafaat di yaumul akhir nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya kami mohon izin untuk menyapa Bapak Ibu terlebih dahulu, baik dari yang telah datang dari unsur pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, pada seluruh jajaran MCCC PWM Daerah Istimewa Yogyakarta, pada seluruh dokter dan tenaga medis yang telah menyempatkan diri untuk bergabung, wabil khusus kepada Bapak Ibu yang telah bergabung dari manapun Anda berada, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam kajian Muhammadiyah with You malam hari ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita mulai kajian kita malam hari ini dengan mengucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita memulai kajian kita malam hari ini, ada sambutan dan prakata terlebih dahulu yang malam hari ini akan disampaikan oleh Pak Isnawan, nggih. Kami persilakan kepada Pak Isnawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang pertama, puji syukur pada Allah atas nikmat yang diberikan bagi kalian. Malam ini kita bisa bertemu lagi dan tidak kurang satu apa. Semoga Allah tak melimpahkan karunia kesehatan pada kita sekalian, sehingga kita mampu untuk menghadang virus corona yang sedang merajalela di tengah-tengah kita ini. Bagi kawan-kawan yang ada di shelter, yang masih isolasi mandiri, mohon tetap bersabar dan optimis. Berprasangka pada Allah, ini satu ujian yang insya Allah Anda akan lulus dan akan segera bergelar LC, lulusan COVID ya. Saya kira itu yang bagi teman-teman yang ada di shelter. Malam ini akan dapat kajian berikutnya. Yang kedua nih dari Pak Sentot, luar biasa. Sudah hadir kira-kira ada 77, baru 77, nanti akan sampai ratusan kira. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di Zoom meeting malam ini di Muhammadiyah with You yang kita laksanakan atau Muhammadiyah laksanakan dalam rangka memberikan satu penguatan iman dan imun kepada kawan-kawan sekalian yang terutama yang terpapar COVID dan juga penyiapan pada kawan-kawan yang sekiranya nanti akan tetap menghadapi COVID dalam kehidupan ini. Terima kasih pada Sentot atas rawuhnya lagi. Ini matur nuwun saya betul pada Pak Sentot yang bisa rawuh lagi pada malam ini. Ini kajian yang kedua tentang aspek terapeutik ibadah sholat yang kedua. Mungkin ada kan banyak pertanyaan Pak Sentot ini, karena yang pertama sudah banyak pertanyaan, sampai nggak cukup waktunya, mungkin malah lebih seru lagi. Dan kalau perlu nanti sambung yang ketiga Pak Sentot. Saya kira begitu dari saya. Terima kasih lagi pada Sentot atas rawuhnya malam hari ini, dan ini betul luar biasa buat sekalian. Karena memang aspek sholat merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kita sekalian untuk dekat pada Allah, meningkatkan iman dan juga sekaligus imun kita. Saya kira butuh dari saya pengantarnya, semoga ini membawa manfaat yang besar bagi kita sekalian dalam rangka menghadapi COVID yang di Jogja hari ini luar biasa meledak, menakutkan. Tapi saya kira tetap optimis, kita tetap berprasangka pada Allah, kita bertawakal kepada Allah. Insya Allah kita akan tetap terjaga dan kuat untuk menghadapi pandemi yang seperti ini. Saya kira begitu. Matur nuwun atas semua perhatiannya. Akhirul kalam, nasrul minallah wa fatun qarib. Wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Isnawan atas sambutan dan perkataannya.
Semoga dapat memperlancar acara kita malam hari ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita malam hari ini dengan tema kajian aspek terapeutik ibadah sholat, yakni psikologi sholat, edisi kedua, sambungan dari kajian sebelumnya, Pak Sentot, yang akan diisi oleh beliau Bapak Dr. Andes Sentot Haryanto, MSI, PSI. Beliau adalah dosen Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Kepada Bapak Sentot Haryanto, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa bil syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ayyuhadiron ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis shalah lidzikri. Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah, khususnya Pak Isnawan beserta para pengurus yang saya hormati, para jamaah Zoomiyah yang sangat luar biasa. Mohon maaf mungkin tidak bisa menyapa satu persatu, sambil kemudian kita akan share ayat. Jadi yang pertama tentu kemudian kita mengucapkan terima kasih ya, bahwa sesi yang pertama sudah selesai, dan nanti seandainya masih ada yang menyisakan silahkan untuk kemudian ditulis di chat. Kemudian yang kedua, barang siapa yang tidak mengucapkan terima kasih lantaran datangnya nikmat, maka esensinya tidak berterima kasih kepada Tuhannya, kepada Allah. Tentu kemudian berterima kasih kepada pesantren COVID Muhammadiyah, Muhammadiyah with you, dan juga Kapsi Gama, serta para jamaah Zoomiyah yang sangat luar biasa ini. Tentu kemudian kita doakan seperti yang disampaikan Pak Isnawan tadi, COVID sangat luar biasa. Mereka yang sedang berada di rumah sakit, di shelter, di rumah, dan juga apapun lah, kita doakan insya Allah semuanya akan memperoleh kesehatan, keberkahan. Amin. Dan yang tidak kalah penting, mudah-mudahan insya Allah jamaah ini nanti kita akan reuni kembali, yaitu di surganya Allah. Amin. Sehingga nanti ada surga, loh ini kok surganya asik sekali. Papa namanya adalah Muhammadiyah with you. Nah, saya kira itu. Kemudian, kita awali dengan kuis dulu ya, supaya kita imunnya naik. Nah, yang kemarin 4 orang, silakan hubungi panitia. 4 orang sudah saya transfer ya, untuk sekedar untuk tali asih saja, jangan dilihat besarnya. Nah, kuis yang pertama ini untuk membuka pertemuan pada malam hari ini adalah tolong sebutkan 2 hal saja. Sekali lagi, sebutkan 2 hal. Ya, seandainya jikalau umpama misal Allah itu menghendaki kebaikan, kira-kira apa yang dilakukan? Sekali lagi, seandainya Allah itu menghendaki kebaikan, kira-kira apa yang dilakukan? Saya minta 2 saja. Ada kurang lebih 6. Nah, dari 6 itu tolong sebutkan 2 saja. Nanti tolong nggak boleh buka kitab Google ya. Ini hanya sekedar untuk perkenalan saja. Sekali lagi, seandainya jikalau umpama misal Allah itu menghendaki kebaikan, kira-kira apa yang dilakukan Allah kepada hamba, kepada kita semua? Ayo, monggo.
Ayo, monggo. Mencoba keberuntungan. Boleh buka ini, boleh membuka mic-nya, atau mau chat juga boleh, ya. Sudah ada di kolom chat, Pak. Senat nih. Gimana? Dari Sudah Pak Ian Sofyan itu di bawah nih, Kang. Menguji hambanya. menguji hambanya. Satu lagi, Pak. Satu lagi kira-kira. Kira-kira satu lagi. Pak Ian Sofyan. Ya, ya. Oke ya. Baik, ya pokoknya itulah jawabannya ya. Nanti pokoknya Pak Ian ya. Tadi yang jawab itu pokoknya sudah dianggap benar. Insya Allah sudah laku ya kuis yang pertama. Jadi yang pertama itu adalah barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan, maka akan memberikan kepadanya musibah, ujian, cobaan. Nah, sehingga mohon maaf, para sahabat, para orang tua, dan siapapun yang sekarang diberi ujian COVID ini, maka kata Rasulullah bahwa seandainya Allah inginkan kebaikan, maka justru Allah memberikan ujian cobaan. Masa sih diberi kebaikan kemudian kita mengeluh, kita kemudian mohon maaf, marah-marah, nah itu tentu yang berada di luar, bukan yang berada di jamaah Zoomiyah ini. Kemudian yang kedua adalah Allah akan memberikan kepada kita semua, yaitu faqih, pemahaman di dalam masalah agama. Nah, oleh karena itu, monggo malam hari ini kita niatkan keikhlasan kita apapun, karena ujian itu bisa berupa kebaikan dan juga yang tidak mengenakkan, maka esensinya Allah sedang menginginkan kebaikan kepada kita. Kemudian yang kedua, mari ya, mumpung jembar kalangane, mumpung padang rembulane, maka insya Allah kita akan dibukakan pintu pemahaman terhadap agama. Nah, kita akan masuk bagian kedua ini adalah bagaimana dinamika psikoreligius, aspek-aspek terapeutik, terapi pada ibadah sholat, sekaligus menguak tabir. Kira-kira rahasia sholat itu seperti apa, khususnya dikaji secara psikoreligius. Nah, yang pertama itu adalah dilihat dari aspek turunnya wahyu. Sekali lagi, dilihat dari aspek turunnya wahyu. Nah, kita tahu bahwa wahyu itu, kata orang Madura, cem-acem. Ya, cem-acem datang kepada Nabi. Nah, kemudian di situ kadang-kadang wahyu berupa malaikat yang datang. Atau mungkin seorang laki-laki yang menyerupai manusia datang kepada Nabi lewat mimpi dan sebagainya. Khusus ibadah sholat, ini Nabi dipanggil langsung menghadap Allah. Sehingga di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahwa di sini sholat itu adalah ibadah yang penting, ibadah mulia, dan ibadah yang agung. Kemudian yang kedua adalah dilihat dari perintah. Ya, luar biasa. Perintahnya itu adalah 50 kali. Bayangkan itu. Jadi para jamaah Zoomiyah itu bisa membayangkan. Seandainya tidak ketemu Nabi Musa, maka kemudian kita itu akan memperoleh kewajiban 50 kali. 5 kali aja saja kita keteteran kan gitu loh. Ini 50 kali itu. Nah, kemudian wasilah Nabi Musa pada langit yang ke-6. Nanti kita bisa mempelajari ya
Bagaimana di langit yang pertama Nabi Adam, kemudian Nabi Isa, Nabi Yahya, dan seterusnya. Langit yang ketujuh adalah Nabi Ibrahim. Nah, pada waktu ketemu Nabi Musa, kemudian ditanya, wahai Muhammad, kamu dapat apa? Ini perintah sholat berapa kali? 50 kali. Umatku aja yang gede-gede yang ini kok. Ayo minta keringanan. Dikurangi berapa? 5, 45. Naik lagi, naik turun. Akhirnya kemudian tinggal 5 pun itu Nabi Musa masih diminta naik loh. Tetapi Kanjeng Nabi sudah malu, izin ya. Nah, ini orang Jawa, ini orang Jogja, ini siin gitu lah. Izin masa tinggal 5 aja masih minta. Seandainya mungkin beliau naik lagi, mungkin bisa dibebaskan gitu loh. Nah, inilah proses dinamika dari ibadah sholat. Nah, sehari 5 kali, itu kemudian, ini hadisnya panjang gitu loh. Hadisnya panjang. Bagaimana dinamika 5 kali, kemudian tadinya 50. Nah, kira-kira gimana ini? Ini kuis yang kedua. Kuis yang kedua. Kira-kira gimana ini? Nah, ya, sekali lagi kira-kira kuis yang kedua ini kira-kira gimana? 5 kali 50. Sehat udah. Tapi kalau masuk SMP Ada yang mau nyoba jawab keberuntungan? Tapi dikaitkan dengan hadis loh, karena ini hadisnya panjang. Kemudian nanti ujung-ujungnya itu ada dinamika ini. Ada yang mau mencoba keberuntungan? Tidak ada. Nah, jadi sekali lagi, di dalam proses hadis itu, maka kemudian ya 50 kali ini tidak lain adalah bahwa setiap kebaikan itu akan dikalikan 10. Sehingga otomatis 5 kali 10 itu 50 kali. Jadi minimal itu adalah 10 kali. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang saya hormati, sholat itu tidak mengenal uzur, tidak mengenal halangan. Di dalam kondisi apapun, kita itu harus sholat. Sholat harus dengan berdiri. Pak Sentot nggak bisa, ya silakan duduk. Duduk pun nggak bisa berbaring. Berbaring tidak bisa, kemudian pakai isyarat. Isyarat nggak bisa Pak Sentot, ya sudah. Ini kedudukan yang istimewa. Boleh nggak sholat itu di depan imam? Boleh, tatkala disolatkan. Nah, jadi itu di depan imam kan. Nah, bagaimana dengan perintah yang lain? Puasa, zakat, haji, akikah, kurban. Ada uzurnya, ada syaratnya. Tetapi sholat itu tidak ada proses pengecualian. Bagi wanita mungkin ada liburnya, tetapi tidak ada kewajiban untuk mengqadha sholat. Bayangkan kalau ibu-ibu kemudian pas datang bulan nggak boleh sholat, kemudian harus mengqadha sholat. Ini Mas Weknyo ini nggak dikasih kopi itu, ngapain? Istrinya sedang mengqadha sholat. Ya, bayangkan itu loh. Tetapi di sini nggak ada. Tetapi kalau puasa ada. Jadi sekali lagi, segala sesuatu itu ada syaratnya, ada uzurnya. Tetapi ibadah sholat enggak. Nah, kemudian ini kuis lagi ini. Mungkinkah sholat bukan witir nih ya, tetapi hanya 1 rakaat? Mungkinkah sholat itu hanya takbir saja? Mungkinkah sholat itu sambil mengerjakan yang lain? Nah, monggo silahkan. Nah, ayo monggo silahkan. Ada yang mau mencoba keberuntungan lagi? Sekali lagi, mungkinkah sholat bukan witir loh ya. Ini hanya tambo ciek. Nah, ini hanya 1 itu. Kemudian yang kedua, mungkinkah sholat itu hanya takbir saja? Yang ketiga, mungkinkah sholat itu sambil melakukan sesuatu? Ayo, monggo. Nah,
Silakan Mbak Dewi, ini Ketua Kapsigama sudah berada di sini. Matur nuwun, terima kasih. Ada yang mau mencoba keberuntungan? Kira-kira jawabnya adalah sekali lagi Bisa. amat sangat mungkin. Kapan itu? Monggo nanti dibuka. Ya, di tafsir-tafsir tatkala berbicara tentang sholat dalam kondisi ketakutan. Sholat dalam kondisi peperangan. Itu ternyata kemudian wah, ini menunjukkan betapa kemudian sholat ini sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, kita lihat gambarnya para jamaah Zumiyah dalam kondisi apapun seseorang itu harus mengerjakan sholat. Nah, kemudian yang keempat, sholat ini adalah satu proses di mana akan menjadi pembuka amal. Jadi ibaratnya seperti Bapak Ibu sudah memiliki tiket gitu loh. Sekarang tidak boleh haji, tetapi kalau mungkin sudah punya kuotanya itu sudah dapat, maka insya Allah nunggunya ada 10 tahun, 15, 20 nanti. Jadi yang pertama kali dilihat adalah bagaimana sholat. Ini dari riwayat Abu Hurairah. Bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, amalan hamba yang pertama kali dihisab hari kiamat itu adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, beruntunglah dan berhasil. Kalau cacat, menyesal merugi. Kalau kemudian nanti wajibnya masih kurang sempurna, dilihat dari aspek yaitu amalan sunnahnya. Kemudian as-sholatu immaduddin. Jadi segala sesuatu itu kan ada tiangnya, ada cagaknya. Nah, cagaknya agama itu apa? Nah, ini maka dari riwayat Baihaqi, sholat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang menjalankan, menegakkan, barang siapa yang meruntuhkan. Jadi yang meruntuhkan esensinya bukan umat yang lain, bukan orang lain. Nun sewu, kita tidak perlu menuding ke orang lain. Karena tatkala kita menuding, esensinya ada 3 jari loh. Yang menuding kepada diri kita sendiri. Kok umat Islam seperti ini? Lah nun sewu. Bagaimana tentang sholatnya? Kan itu loh. Kemudian yang lain adalah bagaimana sholat sebagai mi'rajnya orang mukmin. Meskipun ini masih menjadi pertentangan bahwa ini bukan hadis, tetapi ternyata ditemukan di beberapa kitab ya. Oleh karena itu ini esensinya adalah betapa mulianya sholat. Karena dalam tanda petik ya tentu di sini adalah mi'raj dalam tanda petik. Karena apa yang diberikan kepada Nabi itu esensinya diberikan kepada umatnya. Sekali lagi diberikan kepada umatnya. Sehingga tatkala kemudian seseorang itu sholat, itu adalah mi'raj. Ya, mi'raj. Langsung kepada Allah. Tanpa ada kemudian calo. Kalau mencium hajar aswad itu ada calo, ini enggak. Bahwa enggak ada satupun gitu loh yang bisa mampu. Maka kemudian tatkala sudah takbir Allahu Akbar, maka esensinya itu sudah lari. Ya fafiru ilallah. Lari kepada Allah. Kemudian yang lain adalah sholat itu yang mampu membedakan antara mukmin dan kafir. Jadi bukan yang lain. Sehingga dalam tanda petik kita sebenarnya bahagia kan gitu loh. Gembira gitu loh. Kenapa? Karena kalau kita lihat itu nah di media-media sosial ya. Oh, ini zamannya sepeda. Beli sepeda 60 juta.
Kemudian, oh ini zamannya tanaman ada yang harganya sampai miliaran. Nah, tetapi kemudian tatkala berkaitan dengan masalah-masalah untuk bersedekah, nah ini masih hitung-hitung. Jadi di sini adalah perjanjian antara kami dengan orang kafir itu adalah esensinya ibadah sholat. Nah, barang siapa yang kemudian meninggalkan sholat, maka dia adalah sudah meninggalkan Islam itu sendiri. Nah, demikian juga hadis yang sangat kita kenal, yaitu Islam dibangun di atas 5 perkara. Nah, ini ada dua proses pemahaman ya. Pemahaman yang pertama, fondasinya syahadat, tiangnya sholat, dan seterusnya. Tetapi pemahaman yang kedua adalah Islam dibangun di atas. Sehingga bangunannya itu apa? Bangunannya nanti tidak lain adalah berupa akhlak, berupa kepribadian kalau di dalam bahasa psikologi, berupa karakter. Sehingga ada yang, karakter musholin itu apa? Karakter orang yang gemar zakat itu apa? Karakter syahadat itu seperti apa? Nah, jadi itu. Nah, kemudian sholat ini ibarat minum air laut. Ya, minum air laut. Semakin kita minum, akan semakin haus. Sholat ini sebagaimana sumur Zam-Zam. Diminum oleh sekian orang itu tidak pernah kemudian kering. Nah, demikian juga kajian-kajian tentang sholat. Bahkan pengalaman saya sendiri, sehingga terima kasih kepada pesantren COVID Muhammadiyah with you Sigama. Ini tayangan saya ini sampai tadi pagi aja masih ada yang perlu saya tambahin. Kalau seandainya itu besok itu nanti akan tambah lagi gitu loh. Nah, jadi disinilah. Jadi bisa dikaji dari ilmu agama itu sendiri. Dilihat dari aspek kesehatan, kedokteran. Dilihat menghasilkan sebuah bangunan, teknik arsitek, ekonomi, fashion. Kita lihat pertama ibu-ibu ya, kalau bapak-bapak sarung itu ya seperti itu. Tetapi yang namanya rukuh, maka waduh, belum nanti aksesoris-aksesoris yang lain. Sosial, budaya, pendidikan, politik, kepemimpinan nanti akan ada di situ. Termasuk industri kreatif. Jadi kalau kita lihat di pelataran Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, maka industri itu. Salah satunya ini adalah dinamika psikologi. Nah, kira-kira, nah ini kalau kita lihat ya dari sisi arsitek ya, bagaimana kemudian menghasilkan bangunan-bangunan. Seandainya jikalau umpama misal, nah Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila dulu diberi kebebasan untuk memilih, maka hasanahnya sangat luar biasa. Sayang kemudian bentuknya sama dari Sabang sampai Merauke, itu bentuknya sekali lagi sama. Nah, kita sekarang akan masuk ya, jamaah Zumiyah yang saya hormati, esensinya kajian ini adalah dulu dari waktu saya mengerjakan tesis S2, itu mengkaji di Pondok Pesantren Suryalaya. Kemudian atas desakan dari teman-teman, coba ditulis. Nah, kemudian lahirlah buku Psikologi Sholat ini. Mungkin beberapa teman atau saudara sudah memiliki, nah ke sana itu loh. Nah, jadi di dalam kajian psikologi sholat ini, mulai dari kajian ayat Isra Mi'raj. Ini yang pertama kemarin tuntas itu. Kemudian bagaimana perjalanan Isra Mi'raj itu sendiri. Kemudian ada tamsil-tamsil, ada metafora, ada ibroh. Nah, tolong, nah ini masih tadi baru laku 1 ya, baru laku 1 itu loh.
tolong sebutkan 2 aja lah. Ayo 2 saja jamaah Zumiyah ibroh yang di dalam Isra Mi'raj. Nah, alhamdulillah ini sudah 120 yang bergabung. Ya, monggo keberuntungan lagi untuk dua saja ibroh dari pada waktu Kanjeng Nabi Muhammad itu melakukan Isra Mi'raj. Silakan. Sudah ada yang jawab di kolom komentar nih, Pak. Oh, ibrohnya sebagai ujian para muslim untuk percaya hal yang gaib. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada tamsil, ada ibroh. Kalau di dalam psikologi itu ada metafora. Ya. Ada yang lain? Mendengarkan orang menangis di dalam kubur. Ya, kira-kira apa itu, Ibu? Tamsil apa? Dia yang kencing tidak bersih harusnya. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain? Wih, ada guru saya ini Pak Jamaluddin Ancok. Ya, itu kata pengantarnya dari Pak Jamaluddin Ancok ya. Prof. Jamaluddin ini kata pengantarnya itulah. Nah, jadi sekali lagi jamaah sekalian, kalau tadi tentang iman itu adalah ujiannya Bapak Ibu. Ya, ujiannya imam kepada ghaib. Kalau kemudian yang kencing itu adalah pada waktu Nabi lewat kuburan. Tetapi di situ ada ibroh-ibroh. Misalnya orang yang berenang di lautan darah. Ada orang yang kemudian keluar dari batu, ingin masuk lagi. Kemudian ada nenek-nenek yang kemudian aksesorisnya luar biasa. Nah, inilah ibrohnya. Nanti dilihat Bapak Ibu. Kemudian ayat-ayat tentang sholat, kajian tentang wudhu, tayamum, mandi, kajian tentang azan dan iqomat, yaitu sebuah panggilan, sholat jamaah, ya ini sangat luar biasa itu loh. Kemudian gerakan sholat, macam-macam sholat dan ibadah yang lain, satu paket, zikir, wirid, doa. Kemudian sholat dan zakat, aqimis sholat, wa atuz zakat. Kemudian korban, sabar, syukur, dan lain-lain. Jadi sekali lagi, melihat dimensi sholat itu adalah seperti tadi. Kita minum air laut, semakin kita minum semakin haus. Nah, oleh karena itu sekali lagi, terima kasih termasuk Prof. Jamaluddin Ancok yang memperkenalkan pada saya terkait untuk mengkaji masalah ini. Nah, kemudian di sini apa kira-kira? Yang pertama itu adalah kaitannya dengan unsur relaksasi. Kita lihat bahwa kondisinya sekarang ini sudah stres, takut, cemas, sedih hati, maka membutuhkan relaksasi. Relaksasi otot, relaksasi kesadaran indera, kemudian melakukan olahraga ringan. Nah, di dalam ibadah sholat, maka kemudian sekali lagi mohon dicermati. Jadi semakin kita masuk itu kemudian ya, Masya Allah. Jadi gerakan-gerakan. Tanpa mengurangi rasa hormat, silahkan untuk kemudian melihat, kita nengok ke agama-agama yang lain. Nuwun sewu, tidak ada yang kemudian proses ibadah yang demikian lengkapnya itu. Nah, bahkan saat kala seorang sujud, ini otak manusia, ternyata mirip sekali ya dengan gerakan sujud. Sehingga tidak mengherankan kalau kemudian malaikat pun diminta untuk sujud dalam tanda petik kepada Adam. Nah, kemudian perlu adanya katarsis, kanalisasi.
komunikasi Mi'raj tadi. Kita sudah bunek itu, mau ngapain ini? Cuma nggak bisa gitu loh. Maka kemudian sholatlah untuk kemudian berkomunikasi dengan Allah. Ada unsur meditasi, ada unsur yoga, ada autosugesti, ada self-talk yang bicara dengan dirinya sendiri, ada self-hypnosis, menghipnosa diri sendiri. Yang sekarang sedang ngetren adalah mindfulness. Jadi disitulah para jamaah sekalian bahwa di dalam kita melakukan sholat, maka kemudian ada latifah-latifah yang ada di dalam diri kita untuk kemudian bersandar kepada Allah. Kita lihat di sini ada gelombang-gelombang otak yang kemudian nanti membedakan. Kenapa kemudian sholat itu memberikan efek yang luar biasa, termasuk berkaitan dengan ini. Ya, nah sehingga inilah, ini bukti proses komunikasi. Ya, tatkala kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, dijawab oleh Allah, hambaku telah memujiku, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, dan seterusnya. Apakah kemudian kita tega tanpa mengurangi rasa hormat ya, bahwa ada yang sholat itu 23 rakaat dalam waktu 10 menit, dalam waktu 7 menit. Nah, tatkala kita itu kemudian berbicara sama Bapak dosen kita saja, ya, nah itu nggak mungkin kan gitu loh. Masa kemudian saya, ini ada yang dari ITS ini ya, ITS ini, Mas Darmaji, masa kemudian saya ngomong kemudian, nah, jadi sekali lagi disinilah konsep untuk kemudian ada satu dimensi bahwa ada proses komunikasi. Ada, dan itu dijawab oleh Allah. Jadi jangan khawatir gitu loh. Nah, kemudian inilah yang menyebabkan non sewu ini terutama ya yang sedang berada di rumah sakit, yang berada di shelter, isoman dan sebagainya. Kenapa sih kemudian ahli-ahli ibadah itu betul-betul tenangnya, optimis, mantap jiwanya, senang, bahagia, gembira. Nah, inilah karena memang bersama dengan Allah. Ya, la tahzan, janganlah engkau bersedih hati, kan begitu loh. Nah, inilah yang kemudian memunculkan ada, nah ini, hormon senyawa kebahagiaan. Sehingga tadi Pak Isnawan itu ada imun, ada aman. Nah, amanah kemudian nanti akan amin insya Allah. Kemudian kita tambah menjadi 7M, ya, memakai masker, berjarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, mengatur pola makan, istirahat, olahraga, plus menjaga hati. Jagalah hati, jangan kau kotori, dan seterusnya. Karena waktu ya. Kemudian proses disiplin, manajemen waktu, time capital, proses pengendalian diri, pengawasan. Kemudian ada hidroterapi, sekaligus di sini adalah terapi terhadap proses marah. Jadi inilah sebuah siklus bagaimana seseorang ditemukan terus. Makanya kalau di Pondok Pesantren Suryalaya itu kemudian dibuat sehari semalam itu kurang lebih 100 rakaat. Jadi mau kolab, mau relax, narkotik, ketemu sholat, ketemu sholat, ketemu sholat, ketemu sholat ada di sana. Nah, jadi di sini kaitannya dengan waktu, kemudian terapi air, ya, terapi air. Jadi setan itu dari marah, maka itu. Kemudian nanti proses
Kemudian berkaitan dengan problem solving, pemecahan masalah. Nah, esensinya agama itu kan untuk memecahkan masalah. Nah, yang sekarang itu permasalahannya apa? Maka kemudian wasta'inu bis-sabri was-shalah. Diulang 2 kali ya. Sekali lagi diulang 2 kali. Di dalam Al-Baqarah 45 dan 153. Jadikanlah apa? Sabar dan sholat sebagai senjata pertolongan. Sehingga ada istilah Gusti Allah mboten sare. Nah, nanti dibuat matriks seperti ini. Sholat duha itu esensinya apa dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian sholat subuh ini nanti yang menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Barang siapa yang mengerjakan sholat isya, nah, maka separuh malam. Kalau sholat subuh, maka sepanjang malam. Nah, kemudian khusus tentang sholat berjamaah. Ini adalah satu proses yang sangat luar biasa. Nah, bahkan Nabi ingin membakar rumah orang yang di dalamnya ada di dalamnya ada laki-laki yang tidak dapat untuk sholat berjamaah. Sinergi. 1 ditambah 1 kok bisa 54. Kira-kira apa jawabannya? Ayo. 1 ditambah 1 kok 54. 27. Monggo Pak Heru, Mas ini nopo intinya mungkin izin Pak Heru ya, saya. Ya, ada yang mau jawab? Tadi kelihatannya ibu-ibu. Monggo Bapak Ibu. Iya, Pak. Jawab. Ya, Ibu Suryati. 27 dikali 2. Oke. Alhamdulillah nggih. Jadi dapat hadiah kenang-kenangan yaitu 27 kali 2. Kok bisa gitu loh. Nah, itulah dinamikanya. Kenapa kemudian kita harus takut kan gitu loh. Kemudian azan dan iqomat ya. Nah, ini juga satu proses yang luar biasa. Ya. Bagaimana kemudian Nabi begitu mendengarkan para sahabat. Ini ada orang yang kemudian otoriter kayak gini gimana? Nah, itu. Kadang-kadang melebihi Nabi, kadang-kadang melebihi Gusti Allah kan gitu loh. Nah, ada unsur kebersamaan, ada personal space, silaturahim, social support, social capital, networking, fokus satu tujuan, ya, satu tempat, satu komando. Itu kan sesuatu yang sangat luar biasa. Kemudian pemilihan imam. Nah ini ada sesuatu yang sangat menarik gitu loh. Yaitu kuis yang terakhir. Kapan terjadi sholat jamaah? Nah, ayo, kuis yang terakhir. Kapan terjadi sholat jamaah? Ayo. Sekali lagi, kapan terjadi sholat jamaah? Ayo. Nah, biasanya orang menjawab itu adalah kalau ada imam. Apakah betul? Oh, imamnya ada, makmumnya ada. Coba itu di Masjid Apung itu ada tulisannya. Beda jaketnya aja nggak mau. Jadi esensinya adalah ada kerelaan bahwa imamnya itu Pak Isnawan. Coba kalau kemudian saya nggak mau. Kenapa sih Pak Isnawan? Kenapa nggak saya? Oh, panjenengan lulusan pesantren. Oh iya, pesantren apa? Pesantren kilat. Kan gitu loh. Jadi, sekali lagi proses kepemimpinan. Kemudian nanti koreksi terhadap ini. Kalau pemimpin salah itu apa? Nah, itu kan sangat luar biasa gitu loh. Jadi bagaimana konsep-konsep yang ada. Nah, termasuk kemudian sholat ini sebagai tadi proses untuk modifikasi perilaku.
kemudian kendaraan buruk, pembedahan Nabi, Nabi disodori minum khamr sama susu. Nah, termasuk kemudian air zam-zam yang sangat luar biasa. Nah, sebagai penutup, nah ini adalah penelitian berkaitan dengan termasuk imajinasi buruk oleh para seniman-seniman ya. Nah, jadi sekali lagi esensinya yang tahu rahasia sholat itu Allah. Kita sesuai dengan keyakinan kita, disiplin ilmu kita, maka tadi ada yang menjawab. Tesnya adalah apa? Keimanan, akidah. Kenapa disebut Abu Bakar Siddiq? Nah, itu karena ke sana. Kuis yang terakhir, ini siapa? Kemudian apa kaitannya dengan sholat? Ayo, ini siapa? Monggo. Ini siapa? Kemudian apa ada kaitannya dengan sholat? Saya tutup dulu, Ge. Ayo. PKI yang jadi YouTuber. Oke. Kira-kira kemudian dapat apa? Apakah ada kaitannya dengan sholat? Monggo. Betul, itu YouTuber. Karena selalu menjaga waktu sholatnya dengan baik. Terus dapat apa, Bapak? Ayo. Sehingga dimudahkan segala urusannya termasuk ketika bekerja di Arab Saudi. Oke lah, pokoknya dianggap benar aja lah, pokoknya jawabannya ya. Itu kuis yang terakhir. Jadi ini betul YouTuber, kita doakan ya, termasuk Dr. Yainal, kemudian Mbak Ratna yang menjadi moderator kemarin itu sedang positif. Ini namanya Alman Mulyana. Nah, Alman Mulyana ini sekarang juga sedang positif, sedang pulang ke Indonesia dalam kondisi yang kelihatannya agak parah sedikit lah. Kita doakan untuk segera sembuh. Apakah ada kaitannya dengan sholat? Ada. Kita lihat ini ya. Nah, beliau ini memperoleh warisan. Ada seorang kakek yang kemudian nggak punya anak. Rumahnya ini, yang di belakang ini rumahnya ya. Ini diwariskan gitu loh. Nanti kepada siapa? Ternyata selama 2 tahun mengamati Mas Alman Mulyana ini masih relatif muda, tetapi senantiasa sholat di soft pertama di di tanah suci ini, ya. Nah, itulah. Nah, baik jamaah yang berbahagia rahimakumullah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada komentar, nanti yang jawab banyak ya. Yang jawab banyak karena ini 125, ini 5 halaman. Ini para tokoh-tokoh yang nanti akan bisa membantu saya. Semakin pertanyaannya sulit, nah itu nanti semakin saya berikan kepada guru-guru saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih pada Pak Sentot Haryanto atas pemaparan materinya. Semoga memberikan hikmah bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Ada pemahaman-pemahaman baru tentang bagaimana soal ini menjadi psikologi kita bersama, menguatkan diri kita, menguatkan batin kita sehingga kita iman dan imunnya juga tambah kuat. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berikutnya kita memasuki ruang tanya jawab. Kami persilahkan jika sudah ada pertanyaan bisa langsung menyalakan mikrofonnya atau langsung menuliskannya di kolom chat. Kami persilahkan Bapak Ibu. Ini saya bacakan dulu Pak Sentot. Ini sudah ada satu pertanyaan dari Pak Daryatmo. Pertanyaannya adalah, apa bisa terjadi seorang yang ibadah sholatnya bagus tapi ibadah sosialnya tidak baik, Pak? Terima kasih, pertanyaan yang bagus ya. Ini yang sering kita benturkan gitu loh. Jadi waduh, ini orangnya nyah-nyoh tetapi nggak sholat, tetapi yang tetangganya sholat
tetapi kok pelit, pilih yang mana? Ya, kurikulumnya tidak seperti itu, Bapak Ibu yang saya hormati. Kurikulumnya adalah sholat itu diawali dengan takbir. Boleh nggak kemudian nggak pakai salam? Nggak boleh. Jadi diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, tengok kanan, tengok kiri. Artinya tidak dikatakan orang beriman tatkala dia tidur kekenyangan, ngimpi kemana-mana, tetapi tetangganya kemudian mohon maaf, gelisah karena nggak bisa tidur. Jadi antara hablum minallah dan hablum minanas itu adalah satu proses kesatuan. Inilah yang menjadi PR kita. Kenapa kadang-kadang kemudian masjid tetapi kamar mandinya Masya Allah harus tutup hidung kan gitu loh. Kemudian mau pakai ruko saja nggak jadi karena kemudian dari 5 meter sudah baunya itu. Padahal kita tahu gitu bahwa kebersihan adalah bagian dari iman. Maka saya tidak pernah memakai sebagian. Kalau sebagian itu kita cilik loh. Maka bagian dari proses iman. Jadi kalau sholatnya bagus, maka insya Allah aqimis sholat wa atuz zakat, dirikan sholat, kemudian penuhilah zakat-zakat dalam artian yang luas. Nah, fawailul lil musholin, setelah kalah orang yang sholat, yang lalai di dalam sholat, maka perintahnya bukan menjalankan sholat, tetapi menegakkan sholat. Nah, kalau sudah tegak, maka kemudian, lu ini sohib saya ini ya, nah mas siapa ini ya, nah maka kemudian, nah Mas Fajar Utomo, nah ini maka kemudian begitu kemudian datang ke Jogja ya pasti kemudian wah, harus kemudian Mas mau makan apa? Gudeg atau mau bakmi. Nah, ada ketua Kosut Gama itu Putri Winarni. Nah, jadi itu buktinya. Kalau belum ada bukti, maka mohon maaf, kami akan memburukan bukti, bukan janji. Kalau janji, nah itu mudah. Janji-janji, tinggal janji. Bulan madu hanya mimpi. Saya kira itu, Mas Abdul, matur nuwun. Baik. Nuwun, Pak. Injih. Terima kasih Pak Daryatmo atas pertanyaannya. Berikutnya Pak Andi Lutfi, apakah yang tanya ini sudah mengangkat tangan? Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bapak. Ya, Pak Ustadz. Mohon izin Pak, saya dari Batam Pak. Alhamdulillah. Ya, saya mau tanya sedikit aja Pak. Tadi di slide Bapak ada senyawa kebahagiaan. Jadi saya mau bertanya aja Pak, boleh dielaborasi sedikit Pak antara dampak sholat dengan senyawa kebahagiaan itu yang antitoksin, serotonin, dopamin dan sebagainya itu Pak. Kalau boleh Pak, ya. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Nah, jadi di dalam slide nomor sekian tadi, Bapak Ibu yang saya hormati, maka di situ ada hormon-hormon yang kemudian sering saya singkat menjadi DESO. Dopamin, kemudian endorfin, nah, kemudian serotonin dan oksitosin. Jadi ini DESO gitu loh. Nah, proses pengaruhnya antara fisik dan kemudian psikis itu adalah satu proses kesatuan. Nah, jadi sekali lagi ada juga psikologi sholat, psikologi Islam ya. Nah, itu karangannya Prof. Jamaluddin Ancol. Itu di sana juga ada yang membahas sedikit tentang masalah ini. Nah, apa buktinya Pak Andi? Ingat, nah ada seorang sahabat yang kena panah. Apakah kemudian dibawa ke ICU? Iya, Kan enggak gitu loh. Dibawa ke UGD kan enggak. Dibawa ke rumah sakit enggak. Tetapi apa yang beliau lakukan? Tolong saya mau sholat dulu. Karena nanti sudah
tune in. Nah, sudah nyambung. Maka kemudian, Masya Allah. Tatkala kemudian beliau Assalamualaikum, Assalamualaikum, dipegang itu anak panahnya sudah nggak ada. Ya. Kualitas sholat sahabat itu seperti apa gitu loh. Nah, kita baru digigit nyamuk aja sudah lengkukur-kukur kan gitu loh. Nah, Ya. apalagi kemudian ada mercon gitu, dor gitu loh. Kadang-kadang mikir, wah kayak merconnya gede ya gitu. Nah, malah. Nah, jadi itulah Pak Andi nanti, insya Allah nanti slide-nya itu akan dikirim ke panitia karena ada permintaan itu. Saya kira itu, Pak Andi. Ya. Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi atas pertanyaannya. Berikutnya monggo Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan lagi, kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami persilahkan Pak Suparno. Terun, makasih. Pak Ustadz Sentot nih, lama nggak ketemu ini, sekian tahun. Ini kami dari Cepu nih, dari Cepu. Ya, kami ingin menanyakan ini. Kita mencari kesempurnaan dalam sholat. Ya, kita kadang bingung ini, sholat yang benar itu seperti apa. Sementara kita juga masih dihadapkan pada berbagai pendapat dari orang-orang, ya tentunya yang paham tentang ilmu ya, gitu ya. Oh, yang benar sholatnya begini, jangan begitu, berdirinya harus begini, gitu ya. Nah, apakah kita akan tetap terpaku pada mereka dengan berbagai pendapat? Tentu kita akan sulit untuk memperoleh ya kesempurnaan mana yang benar begitu ya, dan bagaimana cara kita mensikapi gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Suparno. Ini dulu teman sekaligus tetangga pada waktu saya berada di Tukangan ya. Jadi mulai dari SMP sampai selesai kuliah saya ada di Tukangan itu loh. Nah, hidup itu hanya sekali gitu loh. Nah, hidup hanya sekali. Kenapa tidak dibuat repot? Kata Gus Dur itu kan itu aja kok repot gitu loh. Kesempurnaan hanya milik Allah. Ya, Islam itu tidak sulit. Oleh karena itu jangan dipersulit. Islam itu mudah, tetapi tolong jangan dipermudah, digampangke, itu nggak boleh. Nah, kemudian kuncinya apa? Kuncinya adalah hukum umum. Semua ibadah itu dilarang. Sekali lagi, semua ibadah dilarang. Titik atau koma, koma. Kecuali ada contohnya. Itu aja yang dipegang. Ya, sekali lagi, semua ibadah itu dilarang. Kecuali ada contohnya. Nah, contohnya apa? Silakan kemudian tadi ngaji tentunya kemudian jangan ke saya. Saya pernah mondok tetapi di rumah sakit itu loh. Jangankan kitab gundul yang gondrong aja agak sulit. Tetapi orang yang kemudian paham, oh ini hadisnya kayak gini. Ada mustalah hadis, ada ilmu tentang ini. Ini asbabul wurudnya apa? Oh ini ada ayat, ini kemudian asbabul nuzulnya apa? Pegang itu. Selain agama itu boleh, kecuali ada larangannya. Sehingga nuwun sewu, orang yang mudah menyalahkan, nuwun sewu, mudah mengkafirkan dan sebagainya, itu esensinya wong Nabi aja tidak kayak gitu kok. Nah, salah satunya misalnya nuwun sewu ngaji dengan Gus Baha. Sudah ditakdir untuk sujud saja, itu sangat luar biasa. Kenapa harus kemudian disalah-salahin ini gitu loh. Sehingga ada yang guyonan kalau dulu itu adalah mengislamkan orang kafir, yang sekarang kadang-kadang itu mengkafirkan orang Islam kan gitu loh. Jadi sekali lagi monggo ya, yang penting kemudian loh Mas Parno, kenapa kemudian kok tangannya di sini? Oh ini menurut Imam Hambali adalah seperti ini. Sehingga kata Gus Baha itu semuanya keren.
ya semuanya keren karena NU, pendiri Muhammadiyah waktu ngaji di Mekah itu kan sama gitu loh. Kemudian kiprahnya saja yang kemudian berbeda. Kenapa kemudian kita sekarang itu saling bertentangan dan sebagainya. Jadi sekali lagi kesempurnaan hanya milik Allah. Tatkala kemudian kita sudah, ya sudah, gitu loh. Ya, ingat bahwa man kana alami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang kemudian di dalam lidahnya itu masih ada kalimat la ilaha illallah, itu akan masuk surga. Perkara kemudian nanti mampir ke neraka berapa, itu kan tidak ada masalah. Tetapi kan yang penting ujung-ujungnya ke dalam surga. Saya kira itu, Mas Parno, matur nuwun. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Enggak, Bapak Ibu, adakah pertanyaan lagi? Saya Ye. Pak Abdul. Monggo Pak Surahmat nggih. Nggih. Dan saya Ustaz menyambung dari Pak, kalau nggak salah Pak Suparno tadi. Mohon izin untuk ikut nimbrung boleh ini? Oh, boleh, monggo. Ini meneruskan dari Pak Suparno. Kalau saya lihat kan pengajian ini Muhammadiyah with you. Betapapun partisipannya mungkin, mohon maaf, ada yang bukan dari warga Muhammadiyah. Tetapi karena ini sumbernya adalah Muhammadiyah with you, alangkah baiknya mungkin ketika ada pertanyaan tentang kaifiyah sholat, itu disarankan atau bahkan ditekankan kembali kepada himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Kemudian kalau pembahasan tentang psikologi, ya ini bertanyanya kepada Ustadz Sentot Haryanto ini. Jadi seperti itu, Ustadz. Saya memberi masukan bahwasanya tentang kaifiyahnya kembali kepada putusan himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Adapun bahwa kita sebagai warga Muhammadiyah atau warga yang Muslim pada umumnya melihat perbedaan itu biasa. Tidak perlu kemudian menjadi kebingungan atau kebimbangan atau bahkan istilah tadi ada yang mengkafirkan. Kalau di Muhammadiyah saya lihat tidak ada yang mengkafirkan karena berbeda itu. Itu mungkin sekedar nimbrung Ustaz, mohon maaf. Matur nuwun. Oke, terima kasih Pak Surahmat ya. Jadi monggo ya. Sekali lagi, maka sudah ada keputusan tarjih. Bahkan saya pernah diundang berbicara pada waktu sidang tarjih di Malang ya tentang masalah ini. Saya sampai nanya ini. Saya ini Muhammadiyah jurusan NU ini Muhammadinhu gitu loh. Oh enggak apa-apa. Ya, karena saya kemudian belajar tentang ini. Ya, bahkan kemudian pada waktu saya mahasiswa itu saya sering menjemput Pak A.R. Fahrudin. Nah, Pak A.R. Fahrudin kalau pas khotbah di Gelanggang itu termasuk saya yang menjemput beliau di sana. Jadi monggo ya. Jadi sekali lagi kalau yang di Muhammadiyah ada tarjih, kemudian ada NU itu juga ada keputusan muktamar ini monggo. Jadi sekali lagi Allah itu memang menciptakan perbedaan. Sehingga tidak perlu kemudian mencari persamaannya. Kalau mau masak jeruk, makan jeruk kan gitu loh. Nah, sehingga monggo sesuai dengan proses keyakinan untuk kemudian di sana. Saya kira itu. Matur nuwun Pak Rahmat. Baik. Berikutnya Pak Joko Santosa, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Ini sudah mengatakan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Mas Nono ya, kalau saya panggil Mas, lupa saya, Mas Nono, itu tetangga saya dulu. Dan juga Mas Entot itu adalah guru saya dulu waktu di Ledok Tukangan. Saling menjadi guru lah. Baik, dan saya kira senior saya di UGM, Mas Entot ini. Baik, kalau menurut saya, Nabi itu dulu mungkin juga ketika ngajari sahabatnya itu kan
ketika ngajari sholat itu kan tidak seperti guru-guru SD atau apa gitu ya. Ketika sholatnya harus gini, rukuknya sekian derajat dan sebagainya. Kayak saya kira tidak begitu, nggih. Karena kalau kita lihat itu ada sahabat yang kemudian waktu itu kemudian saling tengok-tengok gitu, piye to carane gitu. Kira-kira seperti itu. Sehingga ada yang jarinya digerak-gerakke, ada yang tidak, ada yang dan seterusnya. Oke, tapi itulah bagi saya itu tidak penting karena menurut saya esensinya bukan di situ. Esensinya adalah yang paling utama, core-nya itu adalah bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, bagaimana kita menjadi orang yang dicintai Allah, bagaimana kita menjadi orang yang menang gitu ya. Itu adalah esensi Islamnya kan di situ, prinsip Islam itu di situ. Nah, nun sewu, pertanyaan saya adalah bagaimana Mas Tentot ya, setelah kita itu sholat itu biar kita itu bisa fresh gitu ya. Setelah sholat itu fresh betul gitu, tidak ada tekanan psikologi, tidak ada beban yang berat gitu, tapi setelah sholat itu kemudian kita bisa seger lagi gitu loh. Nah itu pripun gitu. Atur nuwun, Mas Tentot. Ya, jadi sekali lagi untuk masalah khilafiyah, monggo ya. Jadi kita masa masih harus membicarakan ini, yang lain sudah pergi ke bulan, itu umat Islam baru datang bulan kan gitu loh. Yang lain sudah pergi membuat bom atom, kita masih kacang atom kan gitu loh. Jadi saya kira itu monggo ya. Jadi sebenarnya balik lagi dalam tanda petik teorinya itu sederhana. Nabi mengatakan bahwa seandainya di depanmu itu ada sungai yang sangat jernih, kemudian kamu mandi 5 kali sehari, nah kira-kira kemudian kamu masih kotor enggak? Ya kata orang Bali otomatis itu udah bersih, Pak. Nah, sehingga di sini yang perlu diupayakan adalah kuantitas dan kualitas. Sehingga dari situlah monggo. Kalau kemudian habis sholat kemudian masih ada sesuatu, berarti ada sesuatu yang belum pas itu. Sebagaimana kemudian mandi kok sumuk, lalu mandi pakai air hangat kok, ya habis itu ya sumuk gitulah. Jadi itu sederhana sekali. Kurikulumnya itu adalah tadi dirikan sholat untuk mengingat aku. Ingat bahwa sholat itu mencegah perbuatan hal-hal yang tidak baik. Nah, itu yang harus kemudian diupayakan. Mulai dari kewajiban, naik menjadi sebuah need, kebutuhan. Kemudian menjadi sebuah kenikmatan. Sampai kemudian menjadi ma'unah, pertolongan Allah. Nah, nanti kalau kemudian sudah ma'unah, maka insya Allah suket godong jadi rewang. Bukan suket godong jadi musuh. Nah, saya kira itu, nggih. Nah, ini kemudian di chat kelihatannya ada itu Bu Anteng kalau nggak salah ini ya. Iya, betul, Pak. SMA Pakem ya. Jadi nuwun sewu, balik lagi itu baik dari Majelis Ulama, kemudian pimpinan Muhammadiyah, kemudian dari NU itu kan sudah ada. Sehingga nuwun sewu tidak perlu kita pertentangkan. Sholatan itu kan harus rapat, ya rapat itu dalam kondisi yang normal. Kalau nggak normal, masa kemudian apalagi sekarang ada varian-varian baru yang ini. Sehingga sekali lagi fikihnya adalah fikih yang tidak normal. Jangankan sholat gitu loh. Mohon maaf, daging babi saja dalam kondisi yang kemudian terpaksa kita boleh kok untuk lakukan itu. Nah, jadi sekali lagi Bu Anteng dan jamaah sekalian, monggo kembali ke induknya masing-masing. Nah, di situ nanti sudah ada tuntunannya. Oh, keputusan tarjih terkait dengan ini atau keputusan PP Muhammadiyah terkait ini apa? PBNU kira-kira apa dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sekali lagi ini sudah kayak gini, kita masih mempermasalahkan kenapa kemudian masjid ditutup, kenapa ini apa dan sebagainya. Sekali lagi tidak ada yang melarang sholat. Yang dilarang adalah proses kerumunan, itulah yang kemudian menyebabkan proses wabah yang sangat itu. Oke, saya kira sudah cukup ya, Mas Abdul ya. Nah, jadi siapa, Pak? Saya Mas Abdul.
Oh, masih ada. Terakhir, terakhir Bu Zam-Zamah, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sedot, begini Pak Sedot, terus terang saja, masalah psikologi yang mungkin kaitannya tentang menangis ya, tentang menangis pada waktu sholat atau pada waktu berdoa. Terus terang bagi saya, ini Pak Sedot ini, suatu saat itu sholat itu mungkin kalau saya mengakui betul-betul dosa saya banyak, kenikmatan Allah juga banyak dan sebagainya, itu kadang-kadang bisa menangis. Tapi itu hanya kadang-kadang. Tapi kalau melihat misalnya anak yatim ataukah apa yang mungkin memprihatinkan sekali, cepat sekali saya bisa menangis. Bagaimana? Apakah sholat saya ya karena ada pernah mendengar pengajian pokoknya dibuat bisa menangis, berdoa bisa menangis, pada waktu sholat pun mengingat ayat-ayat yang bisa menangis. Nah, ini bagi saya sulit. Bagaimana ini Pak Sedot? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Zam-Zamah ya. Jadi di dalam ilmu psikologi ada hukum namanya individual differences. Ada perbedaan individu. Nah, kita mengenal sekarang itu kan ada berapa macam kecerdasan. Ada yang ingat berapa macam kecerdasan? Ada 10 macam kecerdasan. Nah, masing-masing orang itu berbeda sehingga tidak perlu kemudian dipaksakan. Nangis itu adalah by product, bukan direncanakan. Kalau cuma mau nangis dikasih minyak angin aja kan juga menangis, ngiris berambang juga menangis. Nah, jadi lebih baik kemudian tadi ya, bukan berarti kemudian tangis itu tidak penting, penting juga. Itu adalah merupakan satu tanda bagaimana hati kita tidak keras. Maka ada seorang guru yang mengatakan, gurumu itu bisa tertawa enggak? Oh, enggak bisa. Wis dilereni wae, rasa berguru pada dia. Kenapa? Dia tidak pernah syukur kan gitu loh. Kemudian aliran yang lain, gurumu itu pernah menangis enggak? Oh, enggak pernah. Wis dilereni aja. Hatinya atos wi. Nah, jadi sekali lagi itu bukan ukuran. Maka mohon maaf ada pelatihan yang kemudian nangis, bahkan kalau nangis dikasih mic. Nah, itu kan menjadi pro kontra di situ. Jadi sekali lagi, tatkala Bu Zam-Zamah itu kemudian kita gelitik emosinya, itu otomatis nanti akan nangis. Jadi nangis itu sekali lagi bukan kemudian dicari itu loh. Seandainya kemudian menangis, yaitu alhamdulillah. Tetesan air mata itu nanti akan menjadi saksi nanti di dalam surga. Tetapi lebih baik sebagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan kan gitu loh. Ini ngajine nopo. Nah, ternyata ngajinya Al-Maun. Besok Al-Maun lagi. Besok Al-Maun lagi kan gitu loh. Nah, sudah hafal Kiai gitu loh. Iya, ini harus diamalke urung. Maka kemudian Muhammadiyah tadi dengan sekolah, dengan rumah sakit, dengan yatim piatu, dan sebagainya itu loh. Nah, dan itu tidak kalah penting daripada kemudian sholatnya menangis, tetapi pulang-pulangnya loh, kok ganti sepatu? Ya menerapkan, ambil yang baik, tinggalkan yang jelek. Berangkat nganggo sendal, mulai nganggo sepatu. Nah, itu kan berarti sholatnya tidak memberikan bekas. Min asyari sujud, ada bekas sujud di dalam dirinya. Bekasnya apa? Adalah kepribadian, akhlak mulia. Sehingga tatkala Pak Rahmat itu minta sumbangan, ya itu nyah nyoh. Kenapa? Dia tidak takut miskin karena itu. Tatkala kemudian maka kemudian, nah, jadi sekali lagi, monggo masalah menangis itu jangan menjadi sebuah ukuran. Tapi seandainya itu diberikan kepada kita, maka itu adalah alhamdulillah. Termasuk tadi Bu Zam-Zamah kemudian melihat yatim piatu, melihat orang ini menangis dan sebagainya. Insya Allah seperti itu. Saya kira itu Mas Abdul dan Bapak Ibu sekalian sebagai penutup.
ya di sini adalah apa yang diucapkan oleh Said Qutb, ya, barang siapa yang hatinya berjalan tidak berada di garis yang ditempatkan oleh Allah, maka esensinya dia berjalan seperti mayat-mayat itu. Jadi itu kurang dan lebihnya mohon maaf, ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Al-haqqu mirobika, yang hak itu dari Allah. Seandainya ada kekurangan, ada kesalahan, itu adalah dari saya pribadi. Saya kira itu sepat saking Jepara, saya lepat nyuwun pangapura, ulam sepat saking Banten, saya lepat nyuwun pangapunten. Tumbar jinten palamrica, tekap semanten atur kata. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Sentot atas materi dan juga tanya jawabnya malam hari ini. Pak Sentot sangat menarik. Pak Sentot memang pembahasannya. Semoga ada lanjutannya di episode ketiga, 4 dan seterusnya, Pak Sentot. Kita tunggu episode berikutnya. Baik Bapak Ibu, marilah kita akhiri sama-sama kajian kita malam hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Informasi Bapak Ibu, di kajian Muhammadiyah Wiju ini juga sudah ada grup WA-nya. Monggo Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi mengenai